Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur atas kasih anugerah Tuhan. Kita bertemu dalam kembali dalam renungan kita hari ini. Sidang jemaat Tuhan, kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, semuanya mungkin. Terkadang kita tidak pahami rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Terkadang kita tidak pahami apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita rasakan dan ini perlu kita renungkan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tetap berpihak kepada kita. Tuhan tetap menolong kita, mendengarkan seruan kita asal kita mau datang kepada Dia. Jadi jemaat Tuhan, hari ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan. Mari persiapkan hatinya. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi, kita katakan kepada Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Mu disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-7. Demikian pembacaan firman Tuhan dengan perikop Tuhan tempat perlindungan. Untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung, sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah jangan melarikan diri dari masalah. Sidang jemaat Tuhan terkasih, Mazmur pasal 11 ini mengajarkan kita untuk tidak menyerah pada keputusan atau melarikan diri dari masalah apapun yang terjadi. Tetap hadapi, lakukan yang terbaik, bersyukur dan minta pertolongan Tuhan. Itu yang paling penting. Daud menegaskan bahwa perlindungan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Di tengah krisis yang dia alami, dia tetap berdaulat, menguji hati manusia dan memastikan bahwa keadilannya pada akhirnya akan ditegakkan untuk kita
kalau kita bersandar kepada Dia. Tuhan itu adil. Tuhan akan membela kita, membela perkara kita, membela hak-hak kita, dan akan memberikan kita kemenangan. Amin. Dan hari ini kita akan belajar beberapa hal poin. Yang pertama, jangan lari dari masalah, saudara jemaat Tuhan. Ketika orang lain menyarankan daun untuk terbang ke gunung seperti burung, atau menyerah dan bersembunyi karena takut, ia justru memilih bersandar penuh pada Tuhan. Ya, iman bukan berarti ketiadaan masalah, saudara jemaat Tuhan, melainkan keyakinan bahwa Tuhan adalah benteng yang kokoh. Terkadang kita salah persepsi, saudara jemaat Tuhan. Kita mengatakan kalau iman kita kuat, kita akan bebas dari masalah. Tidak. Justru seperti pisau atau parang, dia harus diasah dulu, baru dia akan tajam. Ya, saudara jemaat Tuhan. Emas harus diuji dulu, dibakar semuanya, biar dia dimurnikan dalam api. Artinya di sana, saudara jemaat Tuhan, masalah akan memurnikan kita. Masalah akan mendewasakan iman kita. Masalah akan menunjukkan kesalahan kita yang perlu diperbaiki. Makanya jangan lari dari masalah, saudara jemaat Tuhan. Terkadang kita menghindari masalah ini, timbul lagi masalah baru. Masalah hindari lagi, timbul lagi masalah yang baru. Begitu. Harus kita terobos bersama Tuhan. Amin. Yang kedua yang dapat kita pelajari adalah Tuhan memegang kendali. Tuhan bertahta di surga dan mengawasi jalannya kehidupan kita. Segala sesuatu yang terjadi tidak lepas dari pengawasan Tuhan yang menguji orang benar dan orang fasik. Dan Ia tahu apa yang terbaik bagi kita, bagi umatnya. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita, apa yang kita butuhkan. Saat kesesakan pun Tuhan tahu. Saat kita dalam masalah pun Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau lihat kita memandang kemana, kita berharap kemana, kita berpengharapan kemana. Itu yang Tuhan katakan. Ya, percayalah, Tuhan memegang kendali dalam kehidupan kita. Yang ketiga dapat kita pelajari di sini adalah keadilan Tuhan pasti akan ditegakkan. Ini sudah jemaat Tuhan. Walaupun kejahatan tampaknya merajalela yang kita lihat dalam dunia ini, Tuhan adalah adil dan mencintai keadilan. Orang yang tulus dan jujur dijanjikan akan memandang wajahnya, yang berarti mengalami perkenanan dan damai sejahtera Allah. Ya, ingat sedang jemaat Tuhan, keadilan Tuhan pasti akan ditegakkan. Kita akan mendapat keadilan itu. Tidak usah takut. Ya, sedang jemaat Tuhan, dalam menghadapi badai kehidupan yang tidak pasti dalam dunia ini, mari jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan utama kita. Tetaplah hidup dalam ketulusan dan kebenaran, karena mata Tuhan senantiasa mengawasi dan membela umatnya. Ingat itu sedang jemaat Tuhan. Seperti tema kita hari ini, dalam renungan kita hari ini adalah jangan melarikan diri dari masalah. Hadapi masalah bersama Tuhan, berpengharapan kepada Dia, minta pertolongan kepada Dia, bersandar kepada Dia, dan Tuhan akan bertindak untuk kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Renungan hari ini mengajarkan kami agar kami menghadapi masalah kami, bukan menghindarinya. Kami mau menghadapi masalah kami bersama Tuhan. Kami percaya kami akan memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan.